Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Amelia. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, angkatan 2023, program studi S1 Teknik Telekomunikasi, kelas 11 TTB dengan NIM 2311101037. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari pada semester 2 ini, yaitu komunikasi dan telekomunikasi pada mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak Prasetyo Lintoro, STMT. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materi penjelasannya, teman-teman. Komunikasi data dan telekomunikasi. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Materi komunikasi data biasanya sering dipelajari oleh seorang yang mempelajari ilmu komputer atau teknik informasi. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan penggabungan dari dua komunikasi dan juga komputer. Itulah mengapa seseorang yang mempelajari teknik informasi memahami tentang komunikasi data. Berikut beberapa komponen dasar dari sistem komunikasi data, yakni ada data yang isinya berupa gambar, audio, dan video. Kemudian pengiriman data, penerima, media transmisi yaitu fiber optik dan gelombang radio. Kemudian terakhir ada protokol. Apa sih tujuan dari komunikasi data? Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Objek yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer DIO. Yang terakhir, mendapatkan data langsung dari sumbernya, itu untuk meningkatkan keandalan dari komunikasi data. Keuntungan yang pertama, pengumpulan dan persiapan data. Apabila pada saat pengumpulan data digunakan suatu intelijen terminal, maka waktu untuk pengumpulan data dapat dikurangi sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data dapat langsung mengolah data karena komputer yang langsung memberi akses untuk mengolah data dari suatu transmisi atau yang disebut dengan efisiensi. Yang ketiga, pendistribusian. Dengan adanya saluran transmisi untuk mengolah data, maka hasilnya bisa dengan mudah langsung dikirimkan kepada yang membutuhkan. OSI layer. Apa itu OSI layer? Lapisan OSI atau OSI layer adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer, dapat berkomunikasi satu sama lain dengan protokol yang lain. Sesuai dengan protokol, dengan OSI layer, pengguna bisa dengan mudah mengirimkan pesan dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Misalnya mengirimkan sebuah email. Kemudian OSI layer ini juga sedikit mirip dengan TCP layer. Keduanya ini sama-sama digunakan sebagai standarisasi komunikasi. Hanya saja, perbedaan keduanya terletak pada jaringan. Fungsi dari OSI layer. Fungsi utama OSI layer yaitu memudahkan pembuatan PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam protokol praktik sendiri, pada
produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI layer, karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer, atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI layer tidak ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan. OSI layer memiliki kelebihan dalam memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usahanya untuk mengatasi masalah jaringan akan berjalan lebih mudah dan singkat. Lapisan OSI layer. Nah, lapisan OSI layer itu punya 7 lapisan. Lapisan ke-7 ada application, ke-6 ada presentation, ke-5 ada session, ke-4 ada transport, ke-3 ada network, ke-2 ada data link, dan yang terakhir, yang pertama ada physical. Application layer yang merupakan lapisan ke-7 itu lapisan paling atas yang terdapat pada application layer. Lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layer ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lainnya. Maaf ya. Selanjutnya, presentation layer. Lapisan yang ke-6 berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan transkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MEMA, TSL, SSL, dan lainnya. Session layer, lapisan ke-5. Ini lapisan yang membuka tutup saluran komunikasi antara perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirimkan. Sehingga apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup session lagi. Tak hanya itu, lapisan yang ke-5 ini atau session layer ini juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila prosesnya terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data dari checkpoint terakhir. Selanjutnya, lapisan keempat ada transport layer yang berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data itu tersampaikan dengan baik. Lapisan ketiga yaitu network layer bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian, fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Lapisan kedua ada data link layer yang bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut frame. Lalu akan mengirimkannya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer ya. Intinya lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Lapisan ke-1 itu ada physical layer. Ini physical layer yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun jenis sinyal yang dipakai pada lapisan ini tidak boleh sembarangan sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik seperti kabel, infrared, cahaya bias,
Frekuensi radio, tegangan listrik. Setelah dari physical layer, kemudian lapisan ini akan diteruskan ke lapisan kedua lagi. Cara kerja dari oscillator. Dari perangkat pengiriman maupun perangkat penerima, data dari perangkat pengirim akan melewati layar lapisan 1 sampai ke 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 lapisan yang sama, tetapi urutannya bakalan terbalik, berarti dari 7 lapisan ke-7 sampai ke lapisan pertama. Di bawah langkah ketika oscillator bekerja. Pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data sesuai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengirim akan melakukan pemecahan data dari transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu network layer akan membuatkan alamat mengarahkan agar data sampai di tujuan dengan benar. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian pada lapisan utama oscillator terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu, proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi? Enkapsulasi atau encapsulation adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data, yaitu disingkat PDU, Protokol Data Unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layer yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layer di atasnya dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Selanjutnya, dekapsulasi atau biasa disebut decapsulation. Ini proses dekapsulasi merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Proses pun terbalik dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi kan dimulai dari layer yang paling atas dari application layer menuju layer yang paling bawah, yaitu physical layer. Nah, sedangkan proses dekapsulasi dimulai itu dari layer yang paling bawah physical layer hingga layer yang paling atas, yaitu application layer. Kemudian proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Ini merupakan gambaran dari proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Kalau enkapsulasi kan dimulai dari application layer menuju ke physical layer, sedangkan kalau dekapsulasi itu dari physical layer ke application layer. Demikian akhir presentasi dari saya. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan memberikan kutipan yang menurut saya ini bagus buat teman-teman. Bunyinya, believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is great and any obstacle. Percayalah pada dirimu, ketahuilah bahwa dirimu lebih hebat dari segala rintangan. Dari Christian de Larsen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.